Mencekam dan penuh haru, kesaksian Alisa Wahid detik-detik pelengseran Gus Dur dari kursi presiden. Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya oleh MPR RI selaku lembaga tertinggi negara saat itu melalui sidang istimewa pada 23 Juli 2001. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah menjadi Presiden RI keempat antara 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Detik-detik pelengseran Gus Dur terasa mencekam. Rakyat yang mendukung Gus Dur saat itu menyambut di Istana Kepresidenan Jakarta berhadapan dengan militer yang berseliweran di sekitarnya. Nuansa baru juga mewarnai momen tersebut tatkala Gus Dur tak kuasa menahan air matanya. Putri sulung Gus Dur, Alisa Wahid, pernah mengungkapkan kesaksiannya ketika detik-detik jelang pelengseran Gus Dur. 4 putri Gus Dur juga istrinya, Sinta Nuria, tinggal di istana ketika itu. Gus Dur memilih kamar di belakang ruang bendera pusaka sisi timur istana. Sementara itu, Alisa kedapatan kamar yang lebih luas, bekas Soeharto, di sisi barat istana. Dia bilang sebelum sidang istimewa digelar MPR, ratusan moncong Panser TNI sudah mengarah ke istana. Gus Dur pun meminta Alisa untuk membawa Sinta Nuria dan adik-adiknya pulang ke kediaman di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Gus Dur mengaku tak bisa tenang jika keluarganya tetap berada di sana, apalagi cucu pertama Gus Dur yang tak lain adalah anak Alisa, baru berumur 40 hari. Namun Alisa enggan meninggalkan ayahnya. Dia dihantui kisah Bung Karno yang diasingkan dan sulit bertemu keluarga jelang akhir kekuasaannya. Gus Dur dan putrinya pun berdebat sampai Alisa menangis karena tak mau pergi. Keadaan sudah bahaya, biar bapak sendiri saja yang hadapi di sana. Karena ingat nasib Bung Karno, saya melawan, eyel-eyelan apapun yang terjadi, kalau bapak ditangkap kami akan ikut. He wouldn't be alone, dia tidak akan sendiri, kata Alisa dikutip dari laman resmi NU. Lega, kekhawatiran Alisa rupanya tak jadi nyata. Kala itu rakyat bahkan berbondong-bondong ke istana untuk melindungi ayahnya. Rakyat memanjiri istana, bertekad lindungi Gus Dur. Lalu beliau umumkan akan keluar istana, tutur Alisa. Dari pemakzulan, rakyat pula yang akhirnya mengawal Gus Dur angkat kaki dari istana presiden. Besoknya, rakyat menjemput dan mengawal beliau lewat pintu gerbang depan istana menuju panggung rakyat di Monas. Kalah politik tetap bermartabat, kenang Alisa. Gus Dur menjabat presiden 20 bulan. Jabatan Gus Dur baru menginjak bulan ke-21 saat teriak-teriak politik menggoyangkan kursi kekuasaannya. Gus Dur diterpa sejumlah isu kontroversial. Salah satu yang paling kencang ialah tudingan pansus DPR RI atas dugaan penggunaan dana yayasan dana kesejahteraan karyawan Badan Urusan Logistik atau Bulog sebesar 4 juta dolar Amerika Serikat. Situasi politik makin memanas hingga akhirnya MPR mengagendakan sidang istimewa digelar pada 23 Juli 2001. Mendengar kabar ini, jelang tengah malam 22 Juli 2001, Gus Dur mengadakan pertemuan dengan salah seorang wakil sekretaris jenderal Wasekjen, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, Mas Duki Baitlawi dan 7 ulama sepuh di Istana Negara. Dikutip dari laman resmi PBNU, pertemuan kali itu berlangsung hikmat dan penuh haru. Gus Dur tak kuasa menahan air matanya. Dia berkali-kali meminta maaf karena merasa tidak berterus terang ke para ulama mengenai situasi politik yang dihadapinya. Tangis Gus Dur pecah bukan karena lemah menghadapi situasi politik saat itu, namun dia memikirkan para ulama dan pendukungnya yang berkomitmen kuat untuknya. Atas dorongan para ulama dan pengurus pondok pesantren, lewat tengah malam memasuki tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekret presiden. Maklumat itu memuat 3 poin utama, yakni pembekuan DPR dan MPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, dan pembekuan Golkar. Langkah Gus Dur tersebut justru membuat parlemen kian meradang. Dekret itu tak memperoleh dukungan. Akhirnya melalui sidang istimewa MPR yang dipimpin Amin Rais pada 23 Juli 2001, Gus Dur resmi dimakzulkan. MPR menarik mandat yang diberikan kepada Gus Dur dan menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai pengganti presiden. Jelang pelengserannya, Gus Dur dibanjiri simpati para pendukung. Di sejumlah daerah, simpatisan Gus Dur bahkan membentuk pasukan berani mati jika presiden keempat itu diturunkan. Laporan koran Kompas menyebutkan bahwa ada 300.000 relawan berani mati yang siap berangkat ke Jakarta untuk membela Gus Dur. Namun kala itu Gus Dur menahan masanya. Dia tidak mau ada kerusuhan, apalagi pertumpahan darah sesama anak bangsa. Hingga Gus Dur turun tahta, kasus hukum yang dituduhkan kepadanya tak pernah terbukti. Pasca peristiwa itu, dalam sejumlah kesempatan Gus Dur menyatakan bahwa yang menimpa dirinya murni persoalan politik, kekuasaan yang dimanfaatkan oleh sejumlah orang.